Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, jumpa lagi dengan kami di channel sertifikasi guru media sharing, informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita akan menuju 20.000 subscriber. Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, kali ini kami akan berbagi informasi seputar sertifikasi guru di 2024. Ternyata ada hal-hal yang harus Bapak dan Ibu perhatikan untuk kemudian bisa dicairkan sertifikasi di 2024 ya. Dan ini adalah informasi selengkapnya. Dan Bapak, rekan-rekan guru, jika sebelumnya kita berpedoman pada Permendikbudristek nomor 4 ya tahun 2022. Nah, untuk pencairan tunjangan profesi guru di tahun 2023 triwulan 3 triwulan 4 dan juga tentunya 2024 mendatang, kita akan berpedoman pada Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023 sepanjang nanti jika tidak ada Permendikbud baru ya. Ini adalah tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru aparatur sipil negara daerah ya, atau ASN daerah, terdiri dari PNS dan juga P3K gitu ya. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu guru swasta? Tentunya tidak berbeda jauh. Hanya untuk Bapak Ibu guru swasta dinaungi oleh peraturan Sekretaris Jenderal ya, gitu. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kita akan lihat langsung di pasal di pasal 4 ya, di mana pada pasal 4 ini tunjangan guru ASN daerah itu ada 3, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, pertama adalah tunjangan profesi, yaitu bagi Bapak Ibu guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan khusus adalah Bapak Ibu guru ASN daerah yang bertugas pada daerah khusus ya, di mana daerah khusus ini harus ditetapkan oleh pemerintah daerah yang kemudian diusulkan pada pemerintah pusat. Jadi daerah khusus ini katakanlah boleh dibilang daerah terpencil ya, begitu. Kemudian tambahan penghasilan atau tamsil atau non sertifikasi ini diberikan kepada Bapak Ibu guru ASN daerah yang memenuhi persyaratan tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, kita akan bicara tentang tunjangan profesi saja, di mana Bapak dan Ibu guru ASN daerah itu akan diberikan tunjangan profesi setiap bulan. Setiap bulan tuh nominalnya ya, hanya pencairannya nanti kalau kita lihat di pasal-pasal berikutnya itu ada 3 bulan sekali. 3 bulan sekalinya pun, nah itu masih ada persyaratan-persyaratan ya. Nah, untuk kemudian Bapak dan Ibu bisa menerima tunjangan profesi, utamanya ini adalah Bapak dan Ibu yang akan baru pertama kali menerima sertifikasi di 2024. Bapak dan Ibu pastikan satu, ini adalah syarat penting ya, memiliki sertifikat pendidik. Bagi Bapak Ibu guru yang lulus PPG di 2023, maka dipastikan 2024 ini sudah akan menerima sertifikat pendidik ya, atau bahkan sudah ada yang dikirim begitu. Kemudian statusnya adalah binaan di bawah kementerian, mengajar maksudnya kementerian yang menaungi ya, bagi Bapak Ibu guru di bawah Kementerian Kemdikbud begitu. Bagi Bapak Ibu guru di bawah naungan Kementerian Agama tentu peraturannya berbeda, tetapi pada prinsipnya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan ya, begitu. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan tercatat pada Dapodik. Nah, ini juga poin penting ya Bapak dan Ibu. Ketika sekolah Bapak Ibu baru begitu ya, belum masuk pada sistem Dapodik, sebaiknya ya Bapak Ibu tidak tercatat di situ satuan administrasi pangkalnya begitu, induknya bahasanya ya. Sebaiknya adalah pada sekolah-sekolah yang memang sudah terdaftar pada Dapodik, karena sumber data utama daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi paling bawah itu adalah pada Dapodik sekolah.
Kemudian punya nomor register guru atau NRG. Nah, ini bagi Bapak Ibu guru yang baru lulus di 2023 menerima sertifikat pendidiknya begitu. Maka jangan khawatir, NRG ini akan diterbitkan oleh Dirjen GTK Kemendikbud paling lambat ya, kalau saya baca di beberapa artikel itu adalah di bulan Maret tahun ini, sehingga Bapak dan Ibu dapat mengusulkan sertifikasi sejak triwulan pertama tahun ini. Karena sertifikasi diusulkan per semester, gitu ya, dan pencairannya per triwulan. Lalu ini juga penting Bapak dan Ibu untuk bisa mendapatkan sertifikasi, meskipun sudah punya sertifikat pendidik, sudah terdaftar di Dapodik, punya NRG, maka wajib untuk melaksanakan tugas pada satuan pendidikan itu berdasarkan peruntukan sertifikat pendidiknya. Inilah yang sering kita sebut dengan istilah linier ya Bapak dan Ibu. Nah, ketentuan linearitas program studi PPG Bapak dan Ibu dengan mapel yang diampu di sekolah itu diatur tersendiri berdasarkan peraturan Permendikbud ya. Nanti kita next time kita akan bahas tentang linearitas daripada sertifikat pendidik itu ya. Bapak dan Ibu, teman-teman, syarat berikutnya yang harus Bapak Ibu pastikan cek adalah bahwa Bapak Ibu memiliki beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inilah yang sering kita sebut dalam bahasa kita adalah terpenuhinya beban mengajar 24 jam per pekan ya. 24 jam minimal per pekan. Apakah harus mengajar mapel? Tidak ya, karena ada beban tugas tambahan yang dia memiliki beban jam mengajar. Misalnya adalah wakil kepala sekolah itu diberikan bobot setara 12 jam mengajar, sehingga bagi Bapak Ibu guru wakil kepala sekolah itu mengajar di kelasnya tidak harus full 24 jam karena sudah mendapatkan beban tugas sebagai wakil kepala sekolah itu 12 jam, sehingga mengajarnya cukup 12 jam. Dan juga misalkan kepala sekolah, nanti kita bahas di bawah ya. Nah, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik, mengajar pada kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan dengan bentuk satuan pendidikan. Ini adalah Bapak dan Ibu yang perlu juga menjadi perhatian bahwa masing-masing sekolah, jenjang sekolah baik TK, ya, SD, SMP, SMA, SMK dan juga SLB ataupun kelompok belajar masyarakat PKBM, pendidikan kesetaraan begitu ya. Pada rombongan belajar masing-masing itu memiliki jumlah minimal siswa dan juga jumlah maksimal siswa dari setiap rombongan belajar, dan itu dipastikan memenuhi ketentuan ya. Bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah kecil misalnya, sekolah yang jumlah siswanya tidak mencukupi 24 jam mengajar, misalkan jumlah rombelnya hanya 3, sedangkan Bapak dan Ibu mengajar PPKN misalnya, PPKN beban mengajarnya 3 jam per rombongan belajar atau per kelas, sehingga kalau dikalikan 3 hanya 9 jam mengajar. Nah, itu tidak memenuhi 24 jam mengajar. Apakah sertifikasinya bisa dicairkan? Khusus bagi Bapak Ibu guru yang berada di sekolah kecil, itu ada katakanlah yang harus Bapak Ibu urus ya, begitu, berkoordinasi dengan bidang GTK ataupun admin ataupun operator sertif ya pada dinas pendidikan masing-masing, untuk kemudian bisa bagaimana supaya Bapak Ibu guru yang memang mengajar di sekolah kecil yang rombongan belajarnya tidak mencukupi itu tetap bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, ini tentu lain cerita lagi ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mencari informasi pada operator tunjangan profesi pada bidang GTK dinas pendidikan masing-masing supaya bisa bahasanya dibantu begitu ya. Karena kita juga kalau untuk memenuhi 24 jam misalnya karena sekolah kecil di pelosok misalnya ya sulit ya begitu.
dan juga tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Ya memang dia statusnya adalah guru begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu teman-teman, persyaratan sebagaimana pada ayat 2 huruf E. Huruf E itu berarti ini beban mengajar tadi 24 jam. Tidak berlaku bagi Bapak Ibu guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Karena sekarang ini kepala sekolah bukan lagi tugas tambahan, tapi adalah tugas utama sebagai manajerial. Nah, tugas utama kepala sekolah itu setara dengan 24 jam. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah tidak lagi terbebani mengajar di kelas. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu kepala sekolah adalah tugas tambahan dengan beban mengajar itu setara beban mengajar 18 jam. Sehingga Bapak dan Ibu masih punya kewajiban mengajar sekitar 6 jam. Gitu ya. Nah, untuk saat ini tidak lagi. Bapak dan Ibu, tunjangan profesi akan diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Bagi Bapak Ibu guru ASN daerah itu adalah sebesar 1 kali gaji pokok per bulan ya, yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Bapak dan Ibu, itu adalah beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan tunjangan profesi guru. Ini adalah beberapa hal penting ya, dari poin A sampai dengan poin I yang harus Bapak Ibu guru perhatikan untuk kemudian bisa melakukan pencairan sertifikasi di 2024 ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.